saya Elsa Rahayu, NIM 1412511037. Jadi di sini saya akan membahas latar belakang dan juga masalah yang akan kami hadapi. Yang pertama, latar belakangnya seperti yang kita tahu, generasi Gen Z dan milenial ini cenderung memilih camilan yang mudah dikonsumsi, memiliki rasa yang unik dan juga daya tarik visual dan juga Indonesia adalah negara agraris yang dimana pertanian adalah kekuatan kita, kayak sumber pangan lokal, ubi, kentang dan lain sebagainya, sehingga kami akan memanfaatkan untuk mengedepankan sumber pangan lokal kayak ubi. Karena apa? Ubi ini masih memiliki keterbatasan karena kurangnya inovasi. Yang kedua, opini masyarakat yang ubi ini hanya sebatas jajanan tradisional sehingga tidak mampu bersaing dengan jajanan modern pada saat ini. Selanjutnya, kenapa sih kami ingin fokuskan pada olahan ubi? Karena pemanfaatan ubi ini akan mendukung diversifikasi pangan nasional dan juga mengurangi ketergantungan bahan impor. Nah, sehingga kami memunculkan produk yang bernama Bibi Boom, di mana olahan ubi ungu yang di dalamnya ada lelehan lumer, coklat, keju dan lain sebagainya, dan dibalut dengan kulit lumpia. Kemudian masalah yang akan kami bahas itu bagaimana minat pasar terhadap Bibi Boom. Yang kedua, bagaimana sih strategi pemasaran Bibi Boom di Universitas Airlangga. Dan yang ketiga, bagaimana estimasi biaya, keuntungan dan juga keberlanjutan usaha ini. Terima kasih. Saya Dinda Aisyah Lutfiani, saya dari Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang key partner, di mana kami memiliki beberapa key partner. Yang pertama adalah supplier bahan baku utama, yaitu produsen ubi ungu. Kemudian yang kedua adalah swalayan atau toko bahan kue sebagai tempat untuk membeli bahan-bahan penunjang produk. Kemudian yang ketiga adalah produsen kemasan. Kemudian sebelumnya kami juga berencana untuk melakukan kerjasama dengan platform online seperti Grab dan Gojek. Namun hal tersebut belum terrealisasikan karena masih minimnya produksi tim kami. Kemudian yang selanjutnya adalah key activities. Key activities yang kami lakukan adalah yang pertama pengadaan bahan baku, kemudian pembuatan produk dan promosi secara daring dan luring. Selain itu kami juga melakukan evaluasi kinerja tim dan perbaikan kualitas produk untuk menunjang keberhasilan penjualan produk kami. Kemudian yang selanjutnya adalah key resource yang meliputi bahan-bahan, alat-alat produksi, sumber daya manusia, dan modal atau finansial. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Intan Ayu Ardiansyah dengan NIM 443251002, Fakultas Vokasi, Program Studi Kearsipan dan Informasi Digital. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas bagian value proposition. Pada produk kami menyediakan berbagai varian untuk menjangkau banyak target pasar seperti mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya. Global culture kami memadukan rasa Nusantara ubi ungu dengan tren global, isian lumer seperti keju dan coklat. Harga yang kami tawarkan terjangkau bagi seluruh kalangan. Kami juga tidak menggunakan bahan baku sehingga produk kami lebih sehat. Kemudahan dan variasi dalam proses transaksi kami menyediakan layanan tunai, kris, ataupun transfer dan lain sebagainya. Pada customer relationship kami mengadakan promo payday sale. Kemudian kami juga menyediakan jasa layanan gratis ongkir, menampung feedback dari pelanggan dengan akun media sosial, dan juga kami memberikan promo setiap hari Jumat. Pada channel promosi kami promosi melalui akun media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Kami juga berjualan secara langsung dan kami juga melakukan pra-pemesanan menggunakan WhatsApp. Saya Muhammad Nurudin Andalan akan menjelaskan PMC. Pertama, customer segment. Semua kalangan dapat menjadi target pasar kecuali penderita diabetes. Lalu mahasiswa dan pelajar, khususnya mahasiswa sekitar area kampus A, B, dan C Universitas Airlangga. Lalu tenaga pendidik dan staf Universitas Airlangga. Lalu masyarakat umum yang berada di wilayah kota Surabaya. Lalu untuk cost structure, yang pertama biaya operasional seperti gas, listrik, dan air, biaya promosi seperti kuota internet, pembuatan konten, lalu biaya transportasi, dan terakhir biaya darurat untuk perbaikan peralatan atau pengembangan produk. Lalu revenue stream, penjualan produk secara langsung, penjualan melalui reseller, dan penjualan melalui kerjasama dengan platform digital seperti Gojek dan Grab. Perkenalkan, saya Agustina Fianatasari dari Keperawatan. Strategi branding channel distribusi. Dengan logo kami sebagai berikut, dengan brand identity, dengan kami menonjolkan ubi ungu sebagai bahan utama produk kita. Nama Bibi Boom ditulis dengan font tegas dan jelas untuk memberikan kesan menarik perhatian. Tagline ungu gotik tapi rasa epic ditulis dengan font lebih kecil guna memberikan kesan seru dan memorable. Efek visual berupa tetesan berwarna kuning dan orange memberikan kesan creamy dan lezat dari produk kita.
Yang selanjutnya, saluran distribusi. Kami menggunakan platform online dan juga offline. Untuk online berupa WA dan Instagram, dan offline dilakukan di kampus Universitas Airlangga. Untuk strategi promosi dan operasional, kami memberikan promosi rutin di akun Instagram Bibibun dan juga menerapkan just-in-time production untuk mengurangi sisa makanan dan juga agar menjaga produk itu tetap fresh dan juga crispy. Terima kasih. Saya Yona Tripanyamali dari Fakultas Vokasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemasaran digital dan juga evaluasi penjualan. Untuk pemasaran digital, kami membuat akun Instagram khusus untuk menyebarkan informasi terkait promo, informasi penjualan, dan juga konten edukasi. Selain itu, kami juga menggunakan WhatsApp sebagai channel pemasaran bagi mahasiswa yang ingin melakukan pre-order. Selanjutnya ada evaluasi penjualan. Yang pertama itu ada evaluasi pada produk. Ada perbaikan rasa pada ubi yang sebelumnya dinilai kurang manis oleh konsumen. Selain itu kami juga mengganti merek kulit lumpia dan juga merek coklat dan keju yang lebih sesuai sehingga hasilnya itu lebih lumer. Selain itu kami juga mengganti wadah yang sebelumnya memakai mikroplastik menjadi kemasan yang lebih premium dan food grade. Kemudian ada evaluasi pada penjualan. Karena keterbatasan ubi ungu, maka dari itu kami mencari produsen lain yang ada di pasar. Selain itu, kami juga menambah skema penjualan baru, yaitu penerapan sistem pre-order untuk memperluas jangkauan pelanggan kami. Selanjutnya, yang terakhir itu ada evaluasi tim. Hal ini kami lakukan untuk mengevaluasi bagaimana kinerja tim dan juga kontribusi dari masing-masing anggota selama proses produksi dan penjualan kami selama ini. Selain itu, kami juga mempertimbangkan mengenai rencana penjualan berkelanjutan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komang Raditya dengan NIM 111251147 dan saya akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan pada usaha kami, yaitu Bibibum. Selama melakukan implementasi penjualan, kami berhasil melakukan 8 kali penjualan dari minggu pertama di bulan September hingga minggu terakhir di bulan November. Selama melakukan penjualan, untungnya tren penjualan kami juga selalu positif. Artinya di setiap minggu kami selalu mengupayakan untuk jumlah produk yang kami jual itu selalu bertambah. Secara akumulatif, kami berhasil menjual 175 kotak, dan dengan harga jual 10.000 per kotak, kami mendapatkan total pemasukan kotor sebesar Rp1.750.000. Nah, bisa dilihat di layar, untuk berdasarkan perhitungan HPP-nya, itu per piece lumpia kami membutuhkan Rp2.300. Artinya, di dalam satu kotak, karena ada 3 buah lumpia, itu membutuhkan Rp6.900 untuk membuat satu kotak produk kami. Sehingga, dengan harga jual 10.000, kami mendapatkan keuntungan 3.100 atau sekitar 31% jumlah keuntungan dari per kotak yang kami jual. Nah, selain itu kami juga berhasil menghitung biaya tetap atau modal awal yang harus kami keluarkan, yaitu Rp120.000, dan dari Rp120.000 ini kami juga berhasil menghitung BEP atau break even point dari usaha kami, yaitu sekitar 38 kotak. Artinya BEP kami itu sebenarnya sudah bisa dicapai dari 3 minggu penjualan saja sudah balik modal. Nah, berdasarkan segala perhitungan tersebut, dari total pemasukan Rp1.750.000 dikurangi dengan total HPP produk yang diperlukan dan dikurangi dengan modal awal Rp120.000 tadi, kami mendapatkan keuntungan bersih di usaha kami, yaitu Rp422.500. Perkenalkan, nama saya Kaila Salsabila Sekarwangi dengan NIM 111251146. Di bagian ini, saya akan memaparkan refleksi dan strategi keberlanjutan dari usaha kami, yaitu Bibibum. Pertama, dari sisi refleksi, menjalankan usaha ini memberikan banyak sekali pembelajaran bagi kami. Kami menyadari bahwa menjaga kualitas produk, terus berinovasi, dan memperbaiki cara kerja setiap hari adalah hal yang sangat penting. Melalui tantangan yang ada, kami belajar untuk lebih baik dalam mengatur produksi, promosi, hingga pencatatan keuangan. Dari pengalaman ini, kami semakin yakin bahwa konsistensi dan keinginan untuk terus belajar menjadi kunci keberhasilan sebuah usaha. Selanjutnya, untuk strategi berlanjutan, kami memiliki beberapa langkah yang akan kami terapkan ke depannya. Yang pertama, kami akan terus menjaga kualitas produk dengan menerapkan standar produksi yang konsisten. Kedua, kami berencana mengembangkan versi frozen dari produk kami agar lebih tahan lama dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Ketiga, kami juga akan menerapkan SOP produksi serta memperkuat kerjasama dengan pemasok lokal agar proses produksi lebih efisien. Keempat, dalam hal pemasaran, kami akan aktif membuat konten rutin di Instagram dan TikTok untuk meningkatkan brand awareness. Keempat, kami akan meningkatkan pencatatan keuangan digital agar keputusan bisnis menjadi lebih tepat dan terukur. Dan yang terakhir, kami ingin menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan untuk mendukung pengurangan limbah. Jadi kesimpulannya, kami percaya bahwa usaha Bibibum sendiri dapat terus berkembang jika dijalankan dengan konsisten, terus belajar, berinovasi, dan selalu memberikan yang terbaik untuk pelanggan.